يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah a'dada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu hal yang sebaiknya kita lakukan ketika terkena kesulitan atau masalah dalam hidup. Ibu-ibu pernah mumet? Alhamdulillah. Ini judul yang hasil pengalaman baca WA yang masuk ya. WA yang masuk ke nomor saya itu rata-rata teman-teman yang lagi mumet. Nanya gitu kan. Gini solusinya apa, gini apa, hidup kok begini dan lain sebagainya ya. Ada satu rumus dalam hidup ini. Mumet itu kan bagian dari penderitaan. Ya, bagian dari penderitaan. Nah, derita itu kalau kita punya pelajaran sekolah matematika dulu ya. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. 7 kali 7 sama dengan 49. Betul ya? Nah, hasilnya dalam kasus ini, hasilnya itu derita. Hasilnya adalah derita. Derita ini adalah hasil matematika perkalian. Hasil matematika perkalian. Jadi ada hasil namanya derita. Pertanyaannya, bisa enggak hasilnya dibuat 0? Nah, kalau dikali 0 maka hasilnya sebetulnya bukan 0, tapi kita bilang 0. Tidak bisa didefinisikan ya, karena 0 itu tidak ada. 0 itu kan tidak ada, tapi biar gampang dalam bahasa SD dibilang 4 kali 0 sama dengan 0. Tapi kalau buat pakar matematika tidak bisa didefinisikan, 0 lah. Sehingga kalau pengen hasilnya itu deritanya 0, ada sesuatu yang dikalikan 0. Ada sesuatu yang dikalikan 0. Apa itu? Yang namanya orang hidup itu pasti mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia. Hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia. Nah, hal-hal yang tidak menyenangkan itu adalah angka konstan ya, kondisi yang tidak bisa dirubah. Nanti saya jelaskan. Sesuatu yang nggak bisa dirubah. Kemudian kali sesuatu yang bisa dirubah. Jadi kalau yang namanya orang sedih di dunia itu wajar. Orang mengalami susah di dunia itu wajar. Nah, apa yang bisa membuat hasilnya 0? Jika segala yang nggak enak tadi dikali 0, maka deritanya sama dengan 0. Betul ya? Ini matematika dulu itu. Apa itu? Penolakan. Jadi kalau ada orang itu kok
ditipu. Sakit atau enggak sakit? Sakit. Terus dia tidak ridho, nolak. Semakin besar penolakannya, maka deritanya semakin besar. Gampang ya? Ada orang dipaidu, dicaci, dimaki, dihina. Sakit atau enggak sakit? Sakit jika dia itu tidak terima. Jika dia tidak terima, penolakannya besar, maka sakitnya besar. Boleh saya ulangi? Ini rumus matematika, kalau paham ini insya Allah derita itu akan hilang dengan sendirinya. Rumus ini diambil dari kalimat seorang ulama besar, yaitu Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah. Kalau kita kenal ada kitab namanya Al-Hikam. Ya, kitab Al-Hikam. La tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan kamu kaget, jangan merasa aneh terjadinya segala hal yang tidak nyaman, yang tidak enak selama kamu berada di dunia ini. Syekh Ibn Athaillah tidak mengajari kita untuk menolak kenyamanan, menolak rasa sedih, menolak musibah, ya, menolak yang gak enak, karena nggak mungkin bisa. Yang namanya hidup di dunia, ya memang ya seperti itu. Maka nomor satu yang diajarkan adalah mendinai penolakan. Jangan nolak. Kalau sudah tidak nolak, maka apapun kondisi dunia, karena penolakannya nol, hasilnya, deritanya sama dengan nol. Jelas ibu-ibu? Ini belajar matematika dulu. Bisa dipahami? Yakin? Ulangi dulu sedikit. Derita itu hasil. Derita itu hasil perkalian. Perkalian apa? Kondisi di dunia dikali penolakan. Kondisi di dunia dikali penolakan. Kalau penolakannya nol, maka hasilnya nol. Penolakannya 2, ya hasilnya 2 kali lipat. Penolakannya 10, hasilnya 10 kali lipat. Maka biar tidak menderita, seseorang harus belajar untuk menolkan penolakan. Jelas? Dalam bahasa syariat, penolakan untuk nol kalau orang itu sudah narimo. Nerimo itu bahasa syariat. Arab aslinya ar-ridho. Kalau udah bisa ridho. Sehingga kalau seseorang udah bisa ridho, maka sebesar apapun kondisi dunianya yang sulit tadi, hasilnya tak akan pernah menderita. Karena itu Allah mewahyukan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah. Berarti ada nih di dunia orang yang tidak merasakan penderitaannya. Deritanya boleh ada, tapi dia tidak terasa. Sesungguhnya para wali Allah itulah khaufun alaihim. Mereka tidak pernah merasa khawatir akan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, sesuatu yang sedang terjadi. La khaufun alaihim, nggak khawatir, nggak takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa sedih, kecewa atas apa yang terlewatkan, yang sudah lewat. Itu wali Allah. Contoh, motornya hilang. Sudah hilang tuh berarti ya nggak sedih, nggak sedih. Parkir motor, nggak takut hilang. Kenapa? Kalau hilang nggak jadi masalah. Sehingga hatinya tenang atau nggak tenang? Tenang. Yang membuat hati nggak tenang, yang membuat gundah, yang membuat gulana, yang membuat sedih, yang membuat stres, yang membuat mumet, karena ekspektasi terlampau tinggi, faktanya tidak sesuai harapan.
akhirnya nolak fakta, fakta, penolakan lagi, sehingga dia jadi sedih, sumpek, suntuk luar biasa. Nah ini mukadimahnya ilmu matematika. Sekarang kita jabarkan, insya Allah barokah buat semuanya, amin. Bu, di sini yang sudah pernah melahirkan nggak usah angkat tangan. Kenapa saya ambil contoh melahirkan, betul ya? Kalau ada orang wanita ngomong sama anaknya, melahirkan itu sakit loh, hamil itu nggak enak. Pertanyaannya, itu fakta atau bukan fakta? Fakta. Betul atau nggak betul? Betul. Benar kan? Makanya ibu-ibu kita dulu, simbah-simbah yang putri, itu selalu ngomong sama anaknya, sama cucunya, orang hamil itu berat loh, melahirkan itu perjuangan loh, sakit loh. Benar ya? Sehingga sebelum sampai pada titik itu, hatinya anak sudah siap. Begitu hamil kok muntah-muntah, ya jenenge meteng ya kayak ini. Yang namanya hamil ya seperti ini. Sehingga ketika muntah-muntah, dia tidak marah. Ketika muntah-muntah tadi, dia tidak kemudian sedih. Ketika muntah-muntah, dia tidak stres. Kenapa? Sudah tahu yang namanya orang hamil itu akan ngalami yang begini. Kok tiba-tiba wajahnya bengkak tambah 5 cm? Nyempluk itu ya, karena hamil. Karena hamil. Padahal sebelumnya itu dietnya luar biasa. Tapi kan udah diajari orang hamil itu nanti tubuhnya akan membesar. Pipimu tiba-tiba akan tampak lucu ya, tampak lucu, tambah besar. Sesnya semua semakin membesar. Maka ketika hamil kemudian kok pipinya besar, nggak stres. Aku kok gemuk, nggak ada. Sudah paham. Orang hamil adalah seperti itu. Betul? Mau melahirkan, sakit. Stres atau nggak stres? Enggak, sudah tahu soalnya. Ya memang orang hamil mau lahir ya begini. Betul kan ya? Nah ini contoh nyata yang sudah dialami oleh kebanyakan ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu bisa menerima kondisi ketika hamil, ketika melahirkan, setelah melahirkan, saat ngurus anak dengan segala ruwetnya? Karena tidak pernah nolak. Kenapa nggak pernah nolak? Karena sudah dikasih tahu. Nah yang membuat hidupnya susah kalau dia nggak mau tahu. Aku mau lemu. Saya nggak mau gemuk kalau hamil. Saya nggak mau muntah-muntah. Saya nggak mau kepanasan. Saya nggak mau kesakitan. Pertanyaan saya, itu kalau kena sakit sedikit, sakitnya rasanya sedikit atau besar? Besar. Kenapa sakitnya jadi besar? Dari awal sudah menolak merasakan sakit. Betul? Ya, lanjut. Contoh lagi boleh. Sejak kapan dunia itu disebut surga? Sejak kapan ada dunia disebut surga? Tidak ada. Dunia jannatul kafir. Dunia itu surga buat orang kafir. Tapi kalau buat orang beriman, dunia sijnul mukmin. Dunia itu penjara buat orang beriman. Kan seperti itu ya. Dunia itu tempat bencana, dunia itu tempat musibah, dunia itu tempat yang gak enak, dunia itu tidak langgeng, dunia itu semua tentang dunia pasti gak enak. Ya pasti gak enak. Yang enak di mana? Surga. Tidak menua, di mana itu? Surga. Suaminya jujur, di mana itu? Surga. Jadi kalau suami ibu nggak jujur, wajar atau nggak wajar? Wajar. Karena masih tinggal di dunia. Betul. Nah, mulai ini seru. Ya mulai seru. Jadi kita harus mengingatkan diri kita. Kalau kamu madum tafi hadidar, kata Ibn Athaillah As-Skandari rahimahullah,
selama kamu masih ada di dunia, ya kondisinya yaitu ojo kagetan. Aku kok dihapusi, ya donya. Kok ono ya wong kaya ngono? Ya ono, donya. Sama juga suami, istri kok model begitu ya? Ya donya. Kalau akhirat begitu. Yang kamu dambakan istri nggak merengut, akhirat itu. Ya istri nggak ngambek, akhirat itu. Ya istri kemudian tampak cantik terus, nanti surga. Kalau di dunia ya tambah tua. Ya tambah tua. Suami ganteng terus dia nggak bisa. Dia akan semakin menua. Oh dulu dia kuat perkasa, biyen saiki ya dituntun. Sekarang dituntun kenapa? Dunia. Gak ada yang langgeng di dunia, gak ada yang abadi di dunia. Tubuhnya, fisiknya, dan kondisinya gak ada. Hari ini senang, besok nangis. Betul ya? Hari ini berteman, besok musuhan. Ada enggak begitu? Ada. Sehingga ojo gumunan, la tastagrib. Ojo gumunan, ojo kagetan. Di dunia itu memang biasa seperti itu. Biasa. Itu diajarkan oleh ulama, ojo kagetan, ojo gumunan. Cuman bahasa Jawanya begitu ya. Bahasa syariatnya la tastagrib. Bahasanya para wali gitu, la tastagrib. Ojo kagetan, ojo bingungan, ojo gumunan, biasa. Hal begitu di dunia biasa. Pertanyaan saya, apa sekarang yang membuat seseorang itu seringkali menderita? Ketika kena masalah, dia menganggap masalah itu tidak biasa. Terus dia berharap hidup di dunia seperti di surga. Lali, ngimpi. Kamu itu lagi hidup di dunia, bukan di surga. Kalau kamu di jalan baik-baik atau di belakang ada yang ngelakson banter kasar, itu dunia. Itu dunia. Kamu sudah ngasih sen kalian mau parkir, tiba-tiba ada yang robot parkir. Padahal kamu udah nunggu 10 menit ya, orangnya keluar, tiba-tiba dari belakang ada yang robot parkir. Wong kok kayak ngono, ojo kaget. Itu dunia. Maka yang perlu diajarkan pada diri kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kita adalah ojo kagetan, ojo gumunan, sing nrimo. Kalau bahasa tingkat tingginya di atas nrimo itu semeleh. Nah semeleh itulah makom ridho yang sebenarnya. Semeleh. Jadi diapa-apain yang nggak jadi masalah. Datang seseorang kepada Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu almarhum Pacitan. Mbah Umar Tumbu, Mbah Umar Syahid itu wafat usianya 107 tahun. Sehat walafiat. Kemana-mana jalan kaki nggak pakai sandal. Jadi ibu kalau mau niru tua umurnya Mbah Umar, silakan ya, nggak usah beli sandal mahal-mahal, nggak usah. Enak kok, nggak pakai sandal, nyeker, naik pesawat, ya juga nyeker, naik mobil nyeker, jalan kaki nyeker, nggak pakai sandal, Mbah Umar. Beliau itu wiridnya banyak, yang paling sedikit, paling kecil. Saya nanya itu, Mbah apa Mbah? Dibukakan kitab Majmu' Syarif itu. Lah yang mana? Yo kabeh. Semua yang di sini saya baca. Itu ada Yasin 41 kali tiap malam, gitu. Barisa tak wajah. Itu dari mudanya sampai umur 107 tahun. Mbah Umar Syahid. Habis Isa baca Yasin 41 kali, wapal, mau cepet ya, Masya Allah, diem toh gitu. 41 kali, istiqomah sampai meninggal dunia. Mbah Umar Syahid. Nah ini datang satu orang kepada Mbah Umar Syahid. Curhat. Biasanya orang sekarang tuh kalau datang ke kiai, datang ke ulama, datang ke ustadz, bukan bagi seneng, bagi sumpah. Betul ya? Bukan bagi seneng, tapi bagi sumpah. Orang dulu kalau datang ke ulama, bagi seneng. Yai alhamdulillah, gadah putra. Minta doanya. Yai alhamdulillah, ini pun isi saniki, pangestunipun. Yai alhamdulillah pun nyati griya alhamdulillah laku yang mahal. Bagi seneng. Orang sekarang datang ke kiai, ustaz, guru, ulama, ustaz, ya, saya jual rumah udah 5 tahun tidak laku ustaz. Ustaz, ini
kenapa ya saya kok selalu mengalami begini Ustaz. Jadi datang tuh hanya bagi sumpah. Makanya saya udah buat peraturan dalam hidup saya, tidak terima curhat. Ada yang datang ke rumah mau curhat, saya tidak terima curhat. Duduk aja di majelis, nanti selesai masalahmu selesai. Kami akan selesaikan tanpa curhatan. Nah, betul kan ya? Didoakan. Daripada banyak ngomong nggak jelas, lebih baik diajak doa, diajak zikir. Yang penting masalahnya selesai. Datang seseorang ke Mbah Umar Syahid. Ini yang cerita bukan orang lain, tapi Mbah Umarnya langsung cerita ke saya. Ya, langsung cerita ke saya. Di usia sekitar 105 tahun itu. Masih apal betul. Saya tuh kaget kalau dulu kemutan Mbah Umar tuh ya, masih ingat Mbah Umar rahimahullah. Saya ceramah di Pacitan itu jam 12:30 karena di sana biasa kalau mulai ceramahnya jam 12. Saya jadi khotib juga rodok ya. Jam 12 baru ceramah, waktu orang tidur dulu begitu. Itu masa saya masih kanak-kanak. Sekarang kan masa remaja saya nih. Dulu saya masih anak-anak. Jam 12 malam, 12:30 ceramah. Setelah berapa bulan kemudian, saya ke Pacitan, saya sowan Mbah Umar seperti biasanya. Terus beliau komentar, ceramahmu biar ke loh, neng alun-alun, apik. Padahal waktu itu Mbah Umar tuh tidur di samping saya. Tidur. Tapi setelah sekian bulan ketemu, beliau mengingatkan ceramahmu dulu bagus dan disebutkan satu persatu. Sementara saya yang ceramah sudah lupa. Saya yang ceramah nggak ingat. Artinya ingatannya Mbah Umar itu luar biasa. Nah ini datang satu orang ke beliau. Ceramah itu kalau enak nyebutkan orang-orang soleh ya. Biar barokahnya kita dapat. Orang-orang dulu begitu. Nyebutkan orang-orang soleh di majelisnya diceritakan. Biar berkahnya tuh turun. Datang satu orang lapor Mbah Umar, kebetulan ibu-ibu ini kalau udah curhat, masya Allah, full perasaan. Iya, full menjiwai. Dramanya masya Allah. Singkatnya, ibu ini pedagang sapi. Sapinya dibeli sama temennya, dikirim ke Bogor untuk hari raya itu. Nah kebetulan sapinya udah sampai Bogor, janjinya temennya yang sama-sama temen warga lokal, janjinya kalau udah pengirimannya sampai, kami bayar. Nah itu jumlahnya banyak, uangnya hampir 100 juta di masa itu. Terus ngomong, Mbah, pripun niki Mbah? Ndak dibayar, saya dihapusi aku ki. Dihapusi. Entek kabeh duitku. Habis semua. Ya kira-kira wajar enggak kalau ibu ini stres? Enggak wajar. Enggak wajar. Wong kelangan duit kok stres. Kok pilih kelangan utang ketimbang kelangan duit? Kok pilih kelangan hati ketimbang kelangan duit? Ya kalau dia stres berarti kan hatinya hilang. Oh hatinya apik waras-waras tambah dirusak gara-gara duit. Namanya kan enggak wajar. Yang wajar ya santai aja. Duit hilang ora apa-apa. Duit sementing aku waras. Sementing aku sehat. Itu yang wajar. Nah karena sekarang kebanyakan orang tidak wajar, maka yang tidak wajar disebut wajar, yang wajar disebut wow. Malaikat kui luar biasa. Itu namanya penurunan makna. Betul kan ya? Jadi sebetulnya orang kalau motornya hilang biasa, duitnya hilang biasa, itu wajar. Yang teriak-teriak itu tidak wajar. Tapi karena saking banyaknya yang teriak-teriak, maka yang teriak-teriak jadi wajar. Yang biasa jadi tidak wajar. Duitmu hilang kok meneng wae. Kowe dipaido, dipisoi kok meneng wae, dibilang aneh. Ya itulah dunia. Itulah dunia. Setelah menyimak curhatan ibu tadi, ya, orang soleh itu kalau diajak ngomong orang tuh didengarkan dulu. Beda sama oknum ibu-ibu, diajak ngomong temennya belum selesai udah disauti. Betul ya? Nah sekarang juga ada oknum bapak-bapak udah jadi ibu-ibu juga.
Jadi ngomong tuh nggak nunggu orang lain bicara selesai, baru kemudian ganti bicara. Yang ada saut-sautan, sehingga yang nggak pernah beres. Kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan, walaupun musuh yang ngajak bicara, suruh dengarkan. Selesai, udah kamu selesai, baru kita bicara. Termasuk sama pasangan hidup, sama anak, sama teman, sama siapapun. Nah, Mbah Umar juga begitu, didengarkan. Udah selesai, beliau cuma ngomong begini, Alhamdulillah. Wajar atau enggak wajar? Ayo, wajar atau enggak wajar? Mbak Umar bilang Alhamdulillah. Yuk, ibu-ibu tadi langsung nyauti, namanya juga ibu-ibu ya, oknum ibu-ibunya, pripot toh enggak aku Alhamdulillah. Sapi kalau mboten dibayar nih, bla 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 bla, ngomong lagi. Jangan lebar. Diam lagi Mbak Umar dengarkan. Selesai ngomong, Mbak Umar ngulangi, Alhamdulillah, kue dadi sing kapusan, kudu sing ngapusi. Alhamdulillah, kue dadi sing kapusan, kudu sing ngapusi. Alhamdulillah, kamu jadi pihak yang tertipu, bukan yang menipu. Bersyukurlah pada Allah, berarti kamu orang baik. Kalau kamu sabar, wasobru thawabuhul jannah. Nok sabar angsal swarga. Selesai. Sanggup gitu, Bu? Nah ini sholat berjamaah 5 waktu, ngaji tiap minggu, sandalnya hilang bengak-bengok. Bukan salah sholatnya, bukan, berarti sudah bagus sholat, sudah bagus ngaji, tapi belum paham. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan jadi wacana, bukan jadi pajangan. Al-ilm bil amal, alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi harus dipraktekkan. Nah, ini kita praktek dari yang kecil-kecil, belajar nerima. Kamu bodoh, anjing. Kamu gila. Orang-orang itu, alhamdulillah. Kamu kok nggak balas, diam saja. Wong Nabi aja digila-gilakan kok. Ada orang itu menyebut Nabi gila, Nabi aja dicaci maki. Wong aku cek lumrah, salahku akeh, dosaku akeh, elekku akeh. Yang sempurna aja masih dicaci maki orang kok. Terus saya dicaci maki kok, terus responnya lebih mencaci, lebih memaki, kan yang nggak beres saya. Saya harus menerima, jadi manusia itu boleh kena caci maki. Jadi manusia itu boleh kena hinaan. Boleh, terima dulu. Begitu diterima, nggak luka hatinya. Ya hatinya nggak luka, deritanya tidak ada. Begitu deritanya nggak ada, dia bisa sabar. Setelah itu dia akan merespon dengan cara yang baik. Contoh. Ini contoh jelekku ya, jangan ditiru. Tapi buat guyon nggak apa-apa ya. Ini cuma guyon loh ya, guyon. Ingat ini guyon. Yang menyaksikan di rumah ini guyon, candaan. Candaan tapi contoh orang yang kalau hatinya tenang ya, nggak kemerungsung ya. Walaupun ini jelek, ini jelek. Ojo ditiru. Seorang istri pulang ke rumah, marah-marah sama suami. Maki-maki suaminya, habis-habisan. Bagus atau jelek? Jelek, jangan ditiru. Ya, ini suaminya juga jelek, podo wae. Cuman saya mau ambil cara meresponnya tuh ya. Terus istri yang ngomong, nyesel aku nikah sama kamu. Kata istrinya, nyesel aku nikah sama kamu. Lebih baik nikah sama iblis daripada nikah sama kamu. Masya Allah, saya mau nanya betul. Seru atau enggak seru nih? Seru. Suaminya cuma diem. Ibu kira kan baik ya, sabar itu ya. Dia podo elek. Biasanya ki wong elek ya entuke wong elek. Biasanya begitu. Subhanallah, ini suaminya diem terus noleh. Pipi, nyesel aku nikah sama kamu. Lebih baik nikah sama iblis daripada nikah sama kamu. Suaminya mesem, ya nggak bisa toh, nggak bisa. Kok reso piye? Nah itu kan kakakmu. Paham Bu?
Paham? Ini suaminya ngomongnya kasar atau enggak kasar? Halus, tapi kasar. Betul kan? Seorang istri, ini contoh lagi nih, seorang istri ngomong sama suaminya. Suaminya, ini istrinya ya baik, suaminya ya baik. Tapi karena mungkin kurang paham ilmu. Tadi masih banyak khawatir nih, kasusnya ibu-ibu nih. Suaminya bilang, kamu nggak usah kerja, pekerjaan terbaik adalah kamu duduk di rumah, walaupun dapatnya nggak banyak dari saya, tapi punya waktu luang, badanmu juga enak, dah kamu ngurus anak. Nurut istrinya, baik atau nggak baik? Baik. Suaminya tanggung jawab, baik atau nggak baik? Baik. Suaminya kerja, istrinya dikasih. Suatu hari, istrinya ini mungkin kumpul sama kumpulan gitu loh ya. Paham ya? Kumpul sama kumpulan, pulang duduk sama suaminya. Terus ngomong, Mas, aku ini nggak boleh kerja, tabungan yang nggak punya. Nah, nanti kalau kamu meninggal dunia, bagaimana nasibku? Aku sudah terlanjur tidak bisa kerja, nggak tahu usaha, nanti nasibku bagaimana? Wajar atau nggak wajar? Wajar. Ya, sebetulnya nggak wajar juga gitu ya. Tapi ya tingkat kewajaran masyarakat kan begitu ya, wajar. Suaminya jawab, tenang, nggak usah bingung. Itu nggak akan terjadi sama kamu. Kamu nggak akan mengalami susah. Oh gimana nggak susah? Wah nggak ada tabungan, nggak punya kerjaan. Nanti bagaimana nasibku? Tenang. Gimana tenang? Yang meninggal kamu duluan kok. Saya mau nanya, kalau ibu jadi istrinya marah atau nggak marah? Nah, yang mulai siapa tadi? Yang mulai ngomong nanti kalau kamu meninggal tadi yang mulai siapa? Istrinya. Terus suaminya nggak ngapa-ngapain, cuma meluruskan, jangan khawatir. Nanti kamu yang meninggal duluan kok. Pertanyaan saya, marah atau nggak marah? Marah. Oh istri kok dimati-matikan? Oh ya, meninggal. Oh tidak. Tidak dimati-matikan, tidak dimeninggalkan. Cuman tadi kamu bilang kalau saya meninggal duluan, maka saya cuma balik. Jangan khawatir, bisa jadi kamu yang meninggal duluan. Jadi masalah selesai. Nah, terus baru kaget ya. Intinya kaget, pola pikirnya mulai jalan. Terus suaminya ngajari, hidup kok mikir yang nanti bagaimana. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting aturan Allah kita jalankan, pasti kita diurus sama Allah. Ojo khawatir. Masuk, setannya pergi. Jelas ibu-ibu? Dan tadi itu ilmu dari Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari yang saya kemas dalam bahasa modern. Mungkin kalau ada yang psikolog di sini atau psikiater atau yang mungkin sekolahnya tinggi biar paham derita itu karena seseorang tidak mampu menerima keadaan yang ada. Sementara Allah selalu mengajarkan agar kita menerima keadaan yang ada. Dan keadaan yang ada sudah dijelaskan sejak awal. Dunia itu memang seperti ini. Nah kita ekspektasinya, harapannya dunia itu jadi surga. Punya motor nggak tambah tua, nggak ada loh. Motor semakin hari semakin tua. Motor loh nih ya, semakin tua. Punya rumah nggak tambah rusak, ya nggak ada. Rumah tuh didiamkan aja ya, catnya akan rusak, betul kan ya? Barang-barangnya jadi kena udara rusak, berdebu. Nah ini suaminya nggak tambah tua, harapannya gitu. Akhirnya panggil ChatGPT dan Gemini, rubah wajah suamiku. Harapannya, faktanya ya suaminya tambah tua, istrinya ya tambah tua. Harapannya anaknya itu ya akan selalu bersamanya. Harapannya tidak bisa. Faktanya anak tumbuh dewasa, punya teman, ya berkeluarga, punya anak, kan begitu ya. Harapan-harapan. Kalau pengen semua harapan tadi terwujud, bukan di dunia tempatnya, di surga. Umur dikunci 33 tahun, nggak nambah nggak kurang. Usia 33 tahun, nggak nambah nggak kurang. Tingginya setinggi Nabi Adam ketika diciptakan, Situna Dhira, 60 lengan, kurang lebih 30 meter. Tampannya super tampan tidak berkurang. Ajib atau nggak ajib? Cantiknya super cantik nggak berkurang. Sehatnya super sehat nggak berkurang.
nikmatnya nambah. Yang dimakan, semakin enak. Kalau di dunia nggak begitu. Misal ibu suka durian, 1 pongge enak, 2 pongge enak, 100 pongge muntah. Ya muntah gak kuat. Sate kelatak, enak. 1 tusuk, oke. 2 tusuk, oke. 20 tusuk mulai sepok. Betul ya? Terus kan muntah. Duduk sama pemandangan di tepi pantai. 1 jam oke. 2 jam oke. 24 jam. Yang indah tadi hilang kok indahnya? Hilang. Kenapa? Dunia begitu. Yang baik nggak langgeng, rusak. Yang nggak begitu hanya di surga. Jadi tolong jangan ngelamun. Ayo. Anas niyam idza matu intabahu. Manusia ini hidup banyak yang tidur. Ayo melek, bangun. Di dunia itu ya begini. Jadi nanti kalau pulang dari sini kok ketemu orang di jalan marah-marah, ini kan dunia biasa. Tidak usah dibahas, salah dunia biasa. Sampai di rumah semoga tidak terjadi. Kok tiba-tiba suaminya sikapnya tidak menyenangkan. Dunia mau esok nyenengno awan mugeno hati. Dunia biasa. Akhirnya nanti masuk ke telinga, masuk ke hati itu jadi landai, tidak bergejolak karena hatinya sudah terima. Tapi kalau hatinya nggak terima, mulai pengajian kesel, pengen disayang-sayang, tambah dibentak-bentak, lanang model apa? Marah, emosi. Oke? Yang kedua, itu yang pertama. Itu pelajaran mahal, Bu. Tolong diajarkan ke semua orang ya, biar tidak ada yang menderita lagi. Itu pakai diajar ngobrolnya santai. Yuk belajar matematika yuk. Ini berapa, ini berapa. Itu logis semua ya. Itu logis. Yang kedua, jangan takut sama apa yang akan terjadi. Jangan pernah takut sama apa yang akan terjadi. Karena Allah mensifatkan para walinya itu nomor 1, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi sifat pertama para wali adalah tidak pernah merasa takut akan apa yang terjadi dalam kehidupan dunia. Tidak pernah takut. Apapun itu, la khaufun alaihim. Sementara kita ini hidup seringkali ditakut-takuti dan seringkali nakut-nakuti. Ngomong sama anaknya, kamu tuh kalau sekolah nggak dapat ranking nanti susah cari kerjaan. Nanti kalau kamu susah cari kerjaan itu nanti terus hidupmu bagaimana? Kamu nanti mau jadi manusia yang seperti apa? Wah, anak istrimu mau kamu kasih makan apa? Hadir nggak orangnya nih? Yang mirip-mirip begini nih hadir nggak ini ya? Wah, ada lagi misalnya anaknya duduk, nggak ada hujan, nggak ada angin. Hati-hati loh, kerjaannya dijaga loh ya. Sekarang tadi kerjaan susah. Jadi kalau kamu dipecat susah hidupmu loh ya. Saya mau nanya, ini nyemangatnya atau nakut-nakutin? Nakut-nakutin. Mau naik pesawat, ganti sepur wae. Saya kira ono banyak peluru kendali. Nyasar, nyasar gimana? Wow, itu langitnya lagi kurang bagus, mendung, bedak, kilat. Nanti yang tadinya nggak takut naik pesawat, mulai ketularan. Kebetulan temennya yang satu ngomong, ojo numpak sepur, lalu anjlok nih, numpak bis, wae. Udah, akhirnya ganti naik bis. Temen yang satu ngomong, ojo numpak bis, nggak supirnya ngantuk biye. Orang situ numpak bis, akhirnya jalan kaki. Temennya ngomong, nggak ini ngomong laku. Wah, apa ditabrak tekan guri. Akhirnya nggak jadi pergi neng omah wae. Temennya cerita, ada tuh neng omah, neng apa? Gempa bumi ini langsung kan ambruk mati. Wah, akhirnya tidur di latar. Temannya cerita, tonggoku lu mati deh ini. Ini apa? Wah, ada ular yang merayap. Tok.
Saya mau nanya, bisa hidup enggak? Mati ngadeg. Bisa hidup. Tidak bisa hidup. Gara-gara apa? Khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Makanya Islam mengajarkan nomor satu, hapus semua khawatir itu. Dengan apa? Bismillah. Al-Quran 30 juz itu yang pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Kamu punya Allah, Bismillah. Mau keluar, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Makannya sudah enak, makannya udah sehat, kakek mikir. Nah, ternyata pas dibawa dari warung ke sini, terus ada bakteri gimana? Ini jelek atau enggak jelek ya? Lu ada orang yang overthinking gini, ada. Overthinkingnya orang itu macam-macam, ada model begitu. Tapi secara umum penyakit masyarakat saat ini adalah overthinking dalam hidup. Takut kalau jadi orang miskin gimana? Takut kalau nggak punya duit gimana? Takut kalau nanti sumber-sumber penghidupan nggak ada bagaimana? Takut semuanya. Nah, ini yang harus diberantas. Jangan takut terhadap sesuatu yang akan terjadi. Yang penting kita jalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah udah bilang, barang siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan selalu memberikan solusi. Enak toh? Nanti kalau nggak punya duit bagaimana? Allah kasih solusi. Nanti kalau ada begini bagaimana? Allah kasih solusi. Solusi. Caranya piye? Allah udah bilang min haitsu la yahtasib. Caranya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Dan nggak logis karena ada upaya namanya takwa. Takwa itu kerja sama Allah. Hasilnya Allah yang kasih. Selesai. Gampang atau susah? Gampang. Yang buat susah siapa? Kakek nonton drakor. Drakor, drajin, dan dradra yang lain. Banyak kumpul sama orang yang nggak ngerti akhirat, nggak ngerti ilmunya Allah Ta'ala, nggak paham. Nah ini kalau udah paham enak. Tapi saya pengen Ustaz, caranya mahamkan itu gimana? Ya caranya mahamkan. Saya kasih contoh yang sudah ibu alami boleh. Oke. Yang tadi itu loh Bu, pernah hamil kan? Pernah hamil. Pernah jadi bayi enggak? Oke, pernah tuh, masa nggak cerita ini. Pernah jadi bayi semua, betul? Waktu di perut, kita di perut ibu. Jalan keluarnya tahu enggak? Enggak tahu. Nah, harusnya dari awal kita itu hidup atau mati? Halo, urip kayak gini ki. Orang sabar. Selama-lamanya mau di tempat seperti ini. Cilik musuhnya netongin. Obah-obah cetong ini ki. Tekan kapan? Coba kalau di perut ibu kita begitu kira-kira stres atau enggak stres? Stres. Sudah diajari, ora usah mikir, nikmatono, ya jempol. Betul? Jempol perut ibu. Muter. Kemudian dikasih tahu jalan keluarnya itu cilik. Saya mau nanya Bu, mohon maaf, jalan keluarnya besar atau kecil? Kecil. Kepalanya bayi besar. Menurut akal, masuk akal atau enggak masuk akal itu? Bayi dikasih tahu, kamu keluar dari bolongan itu ya. Yo ngawur toh yo. Mbok mikir, sirahku ke samene. Kepala saya segini. Suruh keluar dari situ. Kaki saja jejak gak cukup. Apalagi kepala. Ini yang beneran aja. Jangan ngacau. Emang dari situ iya. Karena caranya gimana? Ojo kagen mikir. Tugasmu obah. Betul? Nah, ibunya tahu enggak nanti keluarnya dari situ? Tahu. Ya kan arah keluarnya dari situ. Tahu. Paham enggak kalau itu kecil? Paham. Datang pikiran. Apa iso? Setan gitu kan? Nanti ibu tadi akan ngomong, coba pikir. Yang penting tugasmu adalah pernafasan tingkat tinggi. Tenaga dalam dan luar gabungkan jadi satu. Ngedeng. Betul ya Bu ya? Jadi ilmunya cuman ngedeng.
Nanti selebihnya Allah yang urus. Tapi orang sanggup pikir. Yang penting al ngedenu. Ngedenu. Subhanallah ya. Ini lihat, ini ilmu mahal yang kadang orang tidak merenung. Tugas bayi tadi obah, betul kan? Bayinya obah. Begitu obahnya semakin jejak sampai satu titik ibunya paham. Ini mau keluar. Betul? Apa yang dilakukan? Apa ibunya kemudian tidur santai? Aku mau ngedenak. Metua dewi. Begitu? Enggak kan? Apa yang dilakukan? Ibunya tadi posisinya diatur ya. Panggil bidan. Atau kalau dulu dibilang apa bidan itu? Dukun ya. Nah, dukun itu mengalami penurunan makna. Kalau dulu tuh semua ahli namanya dukun. Di Jakarta masih ada dukun kulkas. Saya lewat kampung di Jakarta itu dukun kulkas ya, biar untuk ngetren ya dukun kulkas. Tapi sekarang dukun itu jadi maknanya seperti penurunan makna ya, penurunan makna. Kalau dulu bidan itu dibilang dukun bayi kan begitu ya. Ada lagi dukun pijet macam-macam. Kalau sekarang dukun kok sepertinya ya itulah ya. Saya ngomongnya aja nggak mau itu ya, seperti itu. Nah, ini begitu posisinya tepat, maka ibunya mulai pernafasan dorong anak tadi. Oke? Singkat cerita anaknya keluar atau nggak keluar? Keluar. Secara umum keluar. Betul? Jadi tugasnya bayi tadi ngapain? Obah, nggak usah mikir bolongan. Tugasnya ibu ngapain? Ngedring, nggak usah mikir bolongan. Sama kan? Nah, tugasnya hidupmu ngapain? Mikir bolongan. Kan gak keliru. Langkau piye, nanti bagaimana, awas kit bayi diajari aja mikir ngono kok gerang tambah lali, besar tambah lupa. Bayi pinter ya, masih bayi kita ini pinter, gede-gede kok tambah bodoh. Gara-gara dapat omongan-omongan orang-orang yang nggak pinter. Ya, Allah kan udah ngajarin tuh langsung. Terus kamu pikir obah saja, dan itu Allah buktikan. Ketika Sayyidatuna Maryam alaihissalam butuh makanan dan minuman, dalam keadaan baru melahirkan lemah, atau akan melahirkan lemah, di bawah pohon kurma, bersandar di batang kurma, butuh makan. Apa kata Allah? Pengen, ya, panjat gitu. Udah. Ambil senggek. Udah. Terus tidak mungkin kamu bisa nyenggek, tidak mungkin kamu bisa menek, tidak ada orang bisa nolong kamu. Sing sabar, terima sabar, gitu. Enggak. Ketika hamba itu ngomong sama Allah, ya Allah saya lapar butuh makan, saya haus butuh minum. Allah ngasih solusi yang nggak masuk akal. Nah, untung hambanya itu nggak pakai akal, pakainya iman. Ilmu bayi kan nggak mikir, betul kan ya? Katanya Allah Ta'ala, goyangkan batang kurma itu, nanti akan dijatuhkan buah kurma yang seger rutop di sampingmu, dekat sekali. Ibu, saya kasih gambaran nih, ayat ini kalau tidak dikasih gambaran nanti lewat begitu saja. Ibu di bawah pohon mangga ya, suruh goyang batangnya, bisa enggak? Ya sing ngobah awakku, kita yang ngobah, betul ya, batangnya tidak gerak. Kalau toh ada buah yang kemudian jatuh, ya jatuh tanpa kita milih, random, jatuhnya dekat atau jauh umumnya itu? Jauh, duk jauh, kan gitu ya. Nah, ini Allah bilang nanti akan jatuh di sampingmu, masuk akal enggak? Ya masuk akal. Oh bahwa orang kok arep tiba. Tapi Sayyidatuna Maryam ini perempuan, maka perempuan kalau banyak mikir tuh ya rada aneh. Nah, contohnya di Al-Quran Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu wanita, nggak pakai mikir. Kadang-kadang ini oknum perempuan kalau omong sama suaminya mikir, mas. Iya, ya itu yang belum paham ilmunya ya. Kalau yang paham ilmunya, ayo zikir mas, ayo sholat mas, ayo ngaji, ayo silaturahim, yuk nyelenong wong. Insya Allah kalau takwa begitu beres urusan kita. Subhanallah, nurut Sayyidatuna Maryam alaihissalam, dipegang, digoyangkan, tapi ya tidak goyang. Allah nggak mengatakan jadikan pohon itu bergoyang, enggak.
Tapi kamu yang berupaya goyang, hasil nggak penting. Hasil perbuatanmu nggak penting. Yang penting hasil perbuatanku. Perbuatannya Allah. Fi'lullah. Karena tadi nurut sama perintahnya Allah. Jika nurut sama Allah, maka Allah akan. Maka Allah akan. Jika pakai otakmu, maka hasilnya itu seperti yang ada di otakmu, bahkan lebih buruk. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah, buah kurma itu jatuh di sampingnya. Di bawahnya ada sungai mengalir, airnya keluar. Nabi Ismail alaihissalam, ibunya lari sofa marwah. Tapi airnya tidak di sofa, tidak di marwah. Obahnya sofa marwah. Hasilnya nggak merepotkan, di kaki anaknya. Di kaki anaknya. Intinya Allah tuh kalau ngasih solusi nggak pernah buat repot. Makanya hidup jangan bingung cari solusi. Jelas ibu-ibu? Apa? Ojo mikir bolongan. Biar apa ya? Tapi yang penting obah. Karena itulah simbah nate ngendika sederhana, obah mama. Orang sekarang kowe kudu mikir carane piye. Ora bakal mama kowe. Obah ndak, simbah ndak pernah buat obah wae obah mama. Obah. Yang penting mau obah, mau gerak. Ya mau gerak. Kesimpulannya begini. Alhamdulillah 1 jam. Kurang 5 menit. Nah, jenengan nggak percaya, saya percaya sama di sini kok. Ada jamnya. Terbukti ya. Ya lagi live YouTube kan ada jamnya betul. Ibu-ibu dan semua sahabat dimanapun berada. Tadi bayi ini ilmu ya, bayi. Ketika bayi bergerak, maka Allah kirimkan pertolongan dari luar yang tidak pernah diketahui bayi. Dibuat sibuk ibunya, betul. Buat sibuk kakeknya, dibuat sibuk neneknya, dibuat sibuk bidannya, dibuat sibuk dokternya. Semua sibuk cuma ngurusi satu bayi yang belum jelas. Benar? Ada yang nyiapkan bajunya, ada yang nyiapkan kasurnya, ada yang nyiapkan airnya, ada yang nyiapkan, semuanya disiapkan. Nah yang di perut cuma modalnya obat. Ya cuma obat. Yang di luar itu obatnya jauh lebih besar. Ada yang naik motor ke toko, ada yang naik mobil ke rumah sakit, betul kan ya? Obatnya besar. Obahmu karena Allah, sekecil apapun Allah akan menggerakkan alam untuk obah ngurusin kamu. Enak enggak hidup lu? Enak. Jadi hidup itu mudah atau susah? Mudah. Yang buat susah apa? Kakean belajar, ilmunya keliru. Kelamaan belajar, ilmunya keliru karena nggak belajar dari Allah, nggak belajar dari Nabi Muhammad SAW, nggak belajar dari para ulama al-arifin, ulama yang kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah terakhir nih, fa inna ma'al usri yusra. Betul kan ya? Inna ma'al usri yusra. Perhatikan ayat itu. Seringkali orang menerjemahkannya salah. Orang menerjemahkan setelah kesulitan nanti akan ada kemudahan, gitu kan ya? Nah itu terjemahan yang salah. Karena Allah nggak ngomong setelah, bersama. Jadi kesulitan itu jalan bareng sama kemudahan. Nah, yang buat kita sulit apa? Karena lihat sulit, nggak lihat mudah. Maka kalau kita lagi ada sulit, jangan lihat sulitnya dijodoh aja. Nggak usah diajak ngomong, nggak usah dilihat, nggak usah ditoleh ya sulitnya. Langsung lihat mudahnya. Contoh, mulutnya sakit, tangannya sehat. Pertanyaan, yang dilihat mulut atau tangan? Biasanya nih loh, yang dilihat mulut atau tangan? Mulut, betul kan ya? Gusiku piye. Akhirnya apa? Seluruh tubuh rasanya sakit. Tapi kalau mulutnya sakit nggak dilihat, tangannya sehat dilihat. Ini kemudahan ya, mulai menikmati tangan, manggil cucunya, manggil suaminya, manggil istrinya, pegang tangannya. Ini yang sakit tadi itu akan hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Itu contoh sederhana.
nggak punya duit, sakit atau nggak sakit? Ya, kondisi nggak enak, betul ya? Nggak punya duit, kondisi nggak enak. Saat itu punya apa? Nggak mungkin nggak punya. Ada yang punya pasangan, ada yang punya cucu, ada yang punya anak. Paling sedikit punya sehat, punya iman. Bener loh? Ya udah, bermain-main dengan itu. Nanti itu tidak punya duitnya akan hilang. Kalau nggak punya duitnya akan hilang, berarti jadinya apa? Punya duit. Punya duit. Makanya simbah nate ngendika. Mangan ramangan, yang penting kumpul. Kan udah aneh apa ya? Tapi itu mbah, wong luwe kok kon kumpul. Maksudnya nggak usah mikir kamu nggak makan, nggak usah mikir kumpul. Kumpul itu berarti kamu dikasih kemudahan kumpul. Kamu punya teman, kamu punya sahabat, kamu punya keluarga, itu harganya mahal. Kumpul, jalankan, nanti makan itu. Rezekinya akan datang. Tapi orang yang fokus gak kumpul, oh, duit kumpul, mangan apa aku? Fokusnya ke situ, rezekinya akan berhenti. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini saya cuma menularkan apa yang saya dengar dari orang-orang tua dulu. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan tentunya kita pasti kena masalah dan bahkan sering, dan efeknya berbeda satu dengan yang lain. Ada yang galau, stres, susah, dan sebagainya. Namun ada yang biasa-biasa saja, bahkan tersenyum. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan dari cara menyambutnya, apakah kita kaget, menolak kedatangannya, atau menerima dengan hal itu. Dalam kitab Al-Hikamnya, Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari yang berbunyi la tastagrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat ila ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Beliau menasihati kita semua. Jangan merasa heran, jangan terkejut, jangan menolak jika engkau diberi kesulitan atau masalah selama engkau berada di dunia ini. Sebab memang dunia adalah tempat kesulitan, tempatnya masalah, dan itu karakter asli dunia. Ketika ada masalah atau kesulitan yang menghampiri hidup kita, maka jangan ditolak. Ridholah dengan yang terjadi, bersabarlah dan bertakwalah. Maka hidup akan terasa enak dan solusi akan datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala usaha kita diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.